Bapak dan Ibu memasuki usia senja, banyak dari kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak lagi terletak pada banyaknya hal yang dimiliki, tetapi pada ketenangan hati saat menjalani hari. Di usia ini, hidup terasa lebih bermakna ketika dijalani dengan damai, tanpa terlalu banyak tuntutan dan beban pikiran. Namun ketenangan tidak datang dengan sendirinya. Ia tumbuh dari prinsip-prinsip hidup yang kita pegang dengan penuh kesadaran. Ngomong-ngomong, Bapak dan Ibu sekarang menyimak dari mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, usia senja membawa kebutuhan yang sama, yaitu ingin hidup lebih tenang, lebih ringan, dan lebih berdamai dengan keadaan. Dalam psikologi lansia, prinsip hidup berperan seperti pegangan batin. Ketika fisik mulai melemah dan dunia terasa berubah lebih cepat, prinsip yang kuat membantu hati tetap stabil. Tanpa pegangan yang jelas, pikiran mudah goyah oleh omongan orang, keadaan sekitar, dan perubahan yang tidak bisa dikendalikan. Karena itu, usia senja yang damai sangat bergantung pada apa yang kita pegang di dalam hati. Pak Rahmat, seorang lansia berusia 73 tahun, pernah berkata bahwa hidupnya terasa jauh lebih tenang sejak ia berhenti mengejar hal-hal yang tidak perlu. Ia mulai berpegang pada prinsip sederhana, menjaga kesehatan, menjaga hubungan baik, dan menjaga pikiran tetap jernih. Prinsip-prinsip kecil itu membuat hari-harinya terasa lebih ringan, meskipun usianya terus bertambah. Tanpa prinsip hidup yang jelas, usia senja bisa terasa membingungkan. Banyak orang tua merasa lelah bukan karena aktivitas fisik, tetapi karena konflik batin yang tidak selesai. Prinsip hidup membantu kita menentukan mana yang penting dan mana yang bisa dilepaskan, sehingga energi tidak habis untuk hal-hal yang tidak membawa kedamaian. Di segmen berikutnya, kita akan mulai membahas satu persatu 20 prinsip hidup yang dapat membantu usia senja dijalani dengan lebih damai dan bermakna. Renungkan sejenak Bapak dan Ibu, prinsip apa yang selama ini paling Bapak dan Ibu pegang dalam hidup? Bapak dan Ibu, prinsip pertama yang membuat usia senja lebih damai adalah menerima keadaan tanpa terus-menerus melawan kenyataan. Di usia tua, ada hal-hal yang memang tidak lagi bisa diubah. Tenaga yang berkurang, tubuh yang lebih lambat, atau situasi hidup yang berbeda dari harapan. Ketika kita terus melawan kenyataan, hati menjadi lelah. Namun saat kita belajar menerima, ketenangan mulai tumbuh dengan sendirinya. Dalam psikologi lansia, penerimaan adalah dasar dari kedamaian batin. Orang tua yang mampu berkata, "Inilah hidupku sekarang dan aku menerimanya," cenderung lebih tenang dan jarang diliputi kecemasan. Penerimaan bukan berarti menyerah, melainkan berhenti menyiksa diri dengan penolakan yang tidak perlu. Dari penerimaan inilah energi batin bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih bermakna. Prinsip kedua adalah mengurangi keinginan membandingkan hidup dengan orang lain. Di usia senja, membandingkan diri dengan orang lain, entah soal kesehatan, keluarga, atau kondisi ekonomi, hanya akan mengusik ketenangan. Setiap orang punya jalan hidupnya sendiri. Ketika perbandingan dihentikan, hati menjadi lebih lapang dan rasa syukur lebih mudah hadir. Ibu Sumarni, seorang lansia berusia 75 tahun, pernah berkata bahwa hidupnya berubah ketika ia berhenti membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia fokus pada apa yang masih ia miliki, bukan pada apa yang tidak ia miliki. Sejak itu ia merasa lebih damai dan tidak lagi merasa hidupnya kurang berarti. Prinsip ketiga adalah menjaga ritme hidup yang pelan dan teratur. Usia senja bukan lagi waktu untuk terburu-buru. Bangun dengan tenang, makan dengan cukup, beristirahat tanpa rasa bersalah. Ritme sederhana ini sangat menenangkan jiwa. Ketika hidup dijalani dengan pelan, pikiran pun ikut melambat dan hati lebih mudah merasa damai. Renungkanlah sejenak Bapak dan Ibu. Dari 3 prinsip ini, mana yang paling terasa dekat dengan kehidupan Bapak dan Ibu saat ini? Di segmen berikutnya, kita akan melanjutkan prinsip-prinsip berikutnya yang membuat usia senja terasa lebih tenang dan lebih bermakna. Bapak dan Ibu, prinsip keempat yang membuat usia senja lebih damai adalah membatasi hal-hal yang menguras energi batin. Di usia ini, kita tidak lagi punya kewajiban untuk menanggapi semua cerita, masalah, dan konflik orang lain. Terlalu banyak mendengar keluhan, gosip, atau kabar buruk hanya akan membuat pikiran penuh dan hati lelah. Membatasi bukan berarti tidak peduli, tetapi melindungi ketenangan diri sendiri.
Dalam psikologi lansia, energi emosional sangat terbatas dan perlu dijaga. Ketika seseorang terlalu sering terlibat dalam masalah yang bukan tanggung jawabnya, tubuh ikut merespons dengan stres. Jantung berdebar, pikiran sulit tenang, dan tidur terganggu. Sebaliknya, ketika lansia berani menjaga jarak dari hal-hal yang melelahkan batin, hidup terasa lebih ringan dan teratur. Prinsip kelima adalah berani berkata cukup dan tidak tanpa rasa bersalah. Banyak orang tua dibesarkan dengan nilai mengalah dan selalu memenuhi permintaan. Namun di usia senja, kebiasaan ini bisa menjadi beban. Mengatakan cukup pada aktivitas yang melelahkan dan tidak pada permintaan yang melampaui kemampuan adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Pak Hadi, seorang lansia berusia 74 tahun, pernah bercerita bahwa hidupnya jauh lebih tenang sejak ia tidak lagi memaksakan diri. Ia memilih hadir hanya pada hal-hal yang sanggup ia jalani dengan nyaman. Awalnya ia merasa tidak enak, tetapi lama-kelamaan ia menyadari bahwa tubuh dan hatinya jauh lebih sehat. Dari situlah ia belajar bahwa menjaga diri bukanlah sikap egois. Prinsip keenam adalah menjaga pikiran tetap sederhana. Di usia senja, hidup tidak perlu dipikirkan terlalu rumit. Terlalu banyak rencana, kekhawatiran, dan bayangan masa depan hanya membuat hati gelisah. Fokus pada hari ini, makan cukup, bergerak ringan, beristirahat, dan bersyukur adalah cara paling ampuh menjaga ketenangan. Coba renungkan dengan pelan Bapak dan Ibu. Apakah selama ini pikiran sering terasa lelah karena terlalu banyak hal yang dipikirkan? Jika iya, mungkin prinsip-prinsip ini sedang mengajak kita untuk menyederhanakan hidup, agar usia senja bisa dijalani dengan hati yang lebih damai dan lapang. Bapak dan Ibu, prinsip ketujuh agar usia senja lebih damai adalah memilih pergaulan yang menenangkan, bukan yang melelahkan. Di usia ini, kita tidak lagi perlu banyak teman. Yang kita butuhkan adalah teman yang membawa rasa aman. Percakapan yang penuh keluhan, perdebatan atau emosi negatif perlahan menguras batin. Sebaliknya, kebersamaan yang hangat, saling menghormati, dan penuh empati membuat hati terasa pulang. Dalam psikologi lansia, kualitas hubungan jauh lebih penting daripada jumlahnya. Lansia yang dikelilingi orang-orang yang menenangkan cenderung lebih stabil secara emosi dan lebih bahagia. Mereka tidak perlu berpura-pura kuat atau selalu setuju. Lingkaran kecil yang sehat menjaga pikiran tetap jernih dan perasaan tetap ringan. Prinsip kedelapan adalah memaafkan, bukan untuk orang lain tetapi untuk ketenangan diri sendiri. Banyak orang membawa luka lama hingga usia tua, kata-kata yang menyakitkan, perlakuan tidak adil, atau kekecewaan yang tak terucap. Luka yang disimpan terlalu lama berubah menjadi beban. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan ikatan emosi yang menyakiti hati. Ibu Lina, seorang lansia berusia 76 tahun, pernah mengatakan bahwa setelah ia memaafkan masa lalunya, napasnya terasa lebih lega. Ia tidak lagi sering teringat hal-hal yang membuatnya marah atau sedih. Dari situ ia menyadari bahwa memaafkan adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan pada dirinya sendiri di usia senja. Prinsip ke-9 adalah menerima perubahan sebagai bagian alami dari hidup. Tubuh berubah, peran berubah, dan lingkungan pun berubah. Melawan perubahan hanya membuat hati letih. Ketika perubahan diterima dengan lapang, hidup terasa lebih mengalir. Kita berhenti menuntut hidup kembali seperti dulu, dan mulai mensyukuri apa yang masih ada hari ini. Renungkanlah dengan lembut Bapak dan Ibu. Apakah ada hubungan, luka, atau perubahan yang selama ini membuat hati terasa berat? Mungkin prinsip-prinsip ini hadir untuk membantu kita melepaskan beban itu, agar usia senja bisa dijalani dengan lebih damai dan penuh keikhlasan. Bapak dan Ibu, prinsip ke-10 agar usia senja lebih damai adalah menjaga kesehatan dengan penuh kesadaran, bukan dengan rasa takut. Di usia ini, menjaga kesehatan bukan lagi tentang mengejar kesempurnaan, melainkan tentang merawat diri dengan lembut. Ketika kesehatan dijalani dengan rasa takut sakit, takut menua, takut merepotkan, pikiran justru tegang. Sebaliknya, saat kesehatan dirawat dengan kesadaran, hati menjadi lebih tenang, dan tubuh lebih kooperatif. Dalam psikologi lansia, rasa takut berlebihan dapat memperburuk kondisi tubuh. Pikiran yang tegang membuat tidur terganggu, nafsu makan menurun, dan emosi mudah naik turun.
Karena itu, prinsip hidup yang damai adalah menjalani kebiasaan sehat secukupnya. Makan teratur, bergerak ringan, istirahat cukup, dan memeriksakan diri dengan tenang, bukan dengan panik. Prinsip ke-11 adalah mensyukuri hal-hal kecil setiap hari. Di usia senja, kebahagiaan sering datang dari hal sederhana, pagi yang tenang, secangkir minuman hangat, atau obrolan singkat yang menyenangkan. Ketika hati dilatih untuk melihat hal-hal kecil ini, rasa cukup tumbuh. Syukur membuat hati berhenti menuntut dan mulai menikmati. Pak Wahyu, seorang lansia berusia 78 tahun, pernah berkata bahwa ia tidak lagi menunggu hal besar untuk merasa bahagia. Ia merasa cukup ketika bisa bangun tanpa rasa sakit dan menikmati pagi dengan tenang. Dari kebiasaan bersyukur itu, hatinya terasa lebih ringan dan pikirannya lebih damai. Prinsip ke-12 adalah tidak memaksakan standar masa muda pada diri yang sudah menua. Banyak orang tua tanpa sadar menuntut diri untuk tetap sekuat, secepat, dan seproduktif dulu. Tuntutan ini membuat hati mudah kecewa. Ketika kita menerima bahwa fase hidup telah berubah, beban itu pun terangkat, dan ketenangan mulai hadir. Renungkanlah Bapak dan Ibu. Apakah selama ini masih ada tuntutan pada diri sendiri yang terasa berat? Jika iya, mungkin usia senja sedang mengajak kita untuk hidup dengan lebih lembut, lebih bersyukur, dan lebih berdamai dengan diri sendiri. Bapak dan Ibu, prinsip ke-13 agar usia senja benar-benar terasa damai adalah menjaga batas yang sehat dalam hubungan dengan siapapun. Di usia ini, hati tidak lagi sekuat dulu untuk menampung terlalu banyak emosi orang lain. Jika kita terus membuka diri tanpa batas, perlahan hati akan lelah. Menjaga batas bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli, melainkan cara lembut untuk melindungi ketenangan diri sendiri. Dalam psikologi lansia, batas emosional yang sehat adalah fondasi ketenangan batin. Lansia yang tidak memiliki batas sering merasa capek tanpa sebab yang jelas. Mereka menyerap keluhan orang lain, ikut memikirkan masalah yang bukan tanggung jawabnya, dan akhirnya kehilangan energi untuk merawat diri sendiri. Sebaliknya, ketika batas dijaga, hati lebih aman dan pikiran lebih tenang. Banyak orang tua merasa bersalah saat mulai menjaga jarak. Mereka takut dianggap tidak sayang atau berubah. Padahal, batas justru membuat hubungan lebih jujur dan bertahan lama. Ketika kita tahu kapan harus hadir dan kapan harus beristirahat, hubungan tidak lagi terasa menguras, tetapi menguatkan. Prinsip ke-14 adalah mengisi hari dengan makna, bukan sekadar kesibukan. Di usia senja, waktu adalah anugerah yang berharga. Namun waktu bisa terasa kosong jika hanya diisi dengan rutinitas tanpa makna. Kesibukan yang tidak memberi rasa hangat di hati justru membuat hari terasa panjang dan melelahkan. Dalam psikologi lansia, aktivitas bermakna memberi rasa tujuan hidup. Entah itu beribadah, merawat tanaman, membaca, menulis, atau berbagi cerita dengan orang yang dipercaya, hal-hal sederhana ini memberi rasa, aku masih hidup dan berarti. Makna membuat hari terasa cukup, meski tidak ramai. Prinsip ke-15 adalah menerima bantuan dengan hati yang lapang, tanpa merasa rendah diri. Banyak lansia menolak bantuan karena takut dianggap lemah atau merepotkan. Padahal, menerima bantuan bukan tanda kekalahan, melainkan bagian alami dari siklus kehidupan. Dulu kita memberi, kini kita menerima, keduanya sama-sama mulia. Renungkanlah dengan pelan Bapak dan Ibu. Apakah selama ini hati sering lelah karena terlalu terbuka tanpa batas, terlalu sibuk tanpa makna, atau terlalu keras pada diri sendiri saat membutuhkan bantuan? Jika iya, mungkin prinsip-prinsip ini hadir untuk mengajak kita hidup lebih lembut, agar usia senja benar-benar terasa damai dan menenangkan. Bapak dan Ibu, prinsip ke-16 agar usia senja lebih damai adalah melepaskan kebutuhan untuk selalu benar dan selalu menang. Di usia muda, mungkin kita terbiasa mempertahankan pendapat, membuktikan diri, dan berdebat demi harga diri. Namun di usia senja, kebutuhan itu justru menguras ketenangan. Setiap perdebatan yang dimenangkan sering menyisakan kelelahan di hati. Melepaskan keinginan untuk selalu benar bukan berarti mengalah, melainkan memilih damai daripada ribut. Dalam psikologi lansia, dorongan untuk mempertahankan ego dapat meningkatkan ketegangan emosional. Ketika seseorang terus merasa harus membenarkan diri, pikiran tidak pernah benar-benar rileks. Sebaliknya, lansia yang mampu berkata, tidak apa-apa berbeda, atau aku memilih tenang,
cenderung memiliki emosi yang lebih stabil. Damai tumbuh ketika ego dilonggarkan. Prinsip ke-17 adalah mengurangi ekspektasi terhadap orang lain. Banyak kekecewaan di usia senja bukan karena orang lain berubah, tetapi karena harapan kita tidak terpenuhi. Mengharapkan anak selalu mengerti, keluarga selalu hadir, atau orang lain selalu bersikap sesuai keinginan kita, seringkali berujung pada sakit hati. Ketika ekspektasi diturunkan, hati menjadi lebih lapang. Pak Slamet, seorang lansia berusia 79 tahun, pernah berkata bahwa hidupnya terasa jauh lebih ringan sejak ia berhenti berharap terlalu banyak. Ia tetap menyayangi keluarganya, tetapi tidak lagi menuntut. Setiap perhatian kecil ia syukuri. Setiap ketidakhadiran ia terima dengan lapang. Dari situlah ketenangan mulai menetap dalam hari-harinya. Prinsip ke-18 adalah menjaga pikiran tetap hadir di hari ini, bukan terus-menerus melompat ke masa lalu atau masa depan. Di usia senja, pikiran sering berjalan kedua arah, menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan hari esok. Kedua arah ini sama-sama menguras energi batin. Damai hadir ketika kita kembali ke hari ini, menikmati apa yang ada di depan mata dengan penuh kesadaran. Dalam psikologi, hidup di saat ini membantu menenangkan sistem saraf. Lansia yang mampu fokus pada hal sederhana hari ini, makan dengan tenang, bernapas dengan sadar, beristirahat tanpa cemas, cenderung lebih bahagia. Pikiran tidak terbebani oleh hal-hal yang belum tentu terjadi atau sudah berlalu. Renungkanlah dengan pelan Bapak dan Ibu. Apakah selama ini ketenangan sering hilang karena ingin selalu benar, berharap terlalu tinggi, atau terlalu jauh melayang ke masa lalu dan masa depan? Jika iya, mungkin prinsip-prinsip ini hadir untuk mengajak kita kembali ke hidup yang lebih sederhana, lebih hadir, dan lebih damai di usia senja. Bapak dan Ibu, prinsip ke-19 agar usia senja semakin damai adalah berdamai dengan ketidaksempurnaan hidup. Di usia ini, kita mulai melihat dengan lebih jujur bahwa tidak ada hidup yang benar-benar utuh tanpa celah. Ada rencana yang tidak tercapai, hubungan yang tidak berjalan seperti harapan, dan impian yang harus dilepaskan. Ketika kita terus memaksa hidup agar tampak sempurna, hati akan lelah. Damai justru hadir saat kita menerima bahwa hidup apa adanya pun sudah cukup. Dalam psikologi lansia, penerimaan terhadap ketidaksempurnaan membantu menurunkan tekanan batin. Lansia yang mampu berkata, "Hidupku memang tidak sempurna, tapi aku menerimanya," cenderung lebih tenang dan jarang diliputi penyesalan. Mereka tidak lagi sibuk memperbaiki masa lalu, melainkan merawat hari ini. Dari penerimaan inilah rasa syukur tumbuh dengan lebih tulus. Ibu Hartini, seorang lansia berusia 80 tahun, pernah berkata bahwa ketenangannya datang ketika ia berhenti membandingkan hidupnya dengan versi seharusnya. Ia menerima bahwa tidak semua harapan tercapai, tetapi banyak hal baik tetap ia miliki. Sejak itu, hatinya terasa lebih ringan dan pikirannya tidak lagi sibuk menyalahkan keadaan. Prinsip ke-20 adalah menjaga hubungan dengan Sang Pencipta sesuai keyakinan masing-masing. Di usia senja, kebutuhan batin sering kali menjadi lebih kuat daripada kebutuhan lahiriah. Hubungan spiritual memberi rasa ditopang, didengar, dan ditemani. Ketika hati merasa dekat dengan Tuhan, beban hidup terasa lebih mudah dipikul, meskipun kondisi tubuh tidak selalu ideal. Dalam banyak penelitian psikologi, spiritualitas yang dijalani dengan tenang terbukti membantu lansia menghadapi kecemasan, kesepian, dan ketidakpastian. Doa, zikir, meditasi, atau bentuk ibadah lainnya menjadi ruang aman bagi hati. Di sanalah ketenangan yang tidak tergantung keadaan luar bisa ditemukan. Bapak dan Ibu, usia senja bukanlah akhir dari makna hidup, melainkan fase pendalaman makna. Ketika kita berdamai dengan ketidaksempurnaan dan menguatkan hubungan batin dengan Tuhan, hidup terasa lebih utuh meski sederhana. Tidak perlu ramai, tidak perlu sempurna, cukup tenang dan penuh rasa syukur. Renungkanlah dengan lembut Bapak dan Ibu. Apakah selama ini kita masih terlalu keras pada diri sendiri dan terlalu jauh dari ketenangan batin? Jika iya, semoga dua prinsip terakhir ini membantu kita menutup perjalanan usia senja dengan hati yang lebih lapang, lebih damai, dan lebih yakin menjalani hari-hari ke depan. Bapak dan Ibu, setelah kita menelusuri 20 prinsip hidup yang membuat usia senja lebih damai, satu hal menjadi semakin jelas, bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba.
Ia tumbuh perlahan dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Pilihan untuk tidak memaksakan diri, untuk tidak menyimpan luka terlalu lama, dan untuk hidup lebih jujur pada kemampuan diri sendiri. Di usia senja, ketenangan bukan hadiah, tetapi hasil dari kebijaksanaan yang dipelihara. Banyak orang berpikir bahwa damai akan datang ketika masalah selesai. Padahal, dalam psikologi lansia, damai justru hadir ketika kita berhenti menunggu hidup menjadi sempurna. Usia senja mengajarkan bahwa hidup selalu membawa kekurangan, tetapi hati tidak harus ikut merasa kurang. Ketika prinsip-prinsip hidup dijalani dengan konsisten, pikiran menjadi lebih stabil dan hati lebih siap menerima apapun yang datang. Bapak dan Ibu, prinsip-prinsip yang kita bahas bukanlah aturan keras, melainkan pegangan lembut. Tidak harus semuanya sempurna dijalankan. Bahkan 1 atau 2 prinsip yang benar-benar dipraktikkan sudah cukup untuk membuat perubahan besar. Ketika kita mulai menjaga batas, menurunkan ekspektasi dan berdamai dengan diri sendiri, ketenangan mulai terasa nyata dalam rutinitas sehari-hari. Banyak lansia yang akhirnya berkata, "Andai aku tahu lebih awal, mungkin hidupku tidak akan terlalu berat." Namun usia senja bukan tentang penyesalan masa lalu, melainkan kesempatan untuk menjalani sisa waktu dengan lebih bijak. Selama kita masih diberi hari, kita masih bisa memilih untuk hidup lebih damai. Prinsip hidup tidak mengenal kata terlambat. Usia senja adalah masa untuk menyederhanakan hidup, bukan memperumitnya. Bukan lagi tentang membuktikan siapa kita, tetapi menerima siapa kita hari ini. Ketika hidup dijalani dengan prinsip yang menenangkan, tubuh ikut merasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan emosi lebih stabil. Semua ini membuat hari-hari terasa lebih hangat meski berjalan lebih pelan. Renungkanlah dengan pelan, Bapak dan Ibu. Dari 20 prinsip yang telah kita bahas, prinsip mana yang paling ingin Bapak dan Ibu pegang mulai hari ini? Tidak perlu banyak. 1 prinsip yang dijalani dengan sepenuh hati sudah cukup untuk membawa perubahan besar menuju usia senja yang lebih damai dan bermakna. Bapak dan Ibu, dari seluruh perjalanan pembahasan tentang 20 prinsip hidup ini, kita sampai pada satu pemahaman yang sangat menenangkan, bahwa usia senja akan terasa damai, bukan karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena hati menjadi lebih bijak dalam menyikapi hidup. Ketenangan tidak datang dari dunia luar yang berubah, melainkan dari cara kita memandang, menerima, dan menjalani hari-hari yang ada di depan mata. Kita telah membahas prinsip-prinsip yang mengajarkan untuk menerima kenyataan, mengurangi perbandingan, menjaga batas, menurunkan ekspektasi, memaafkan, hidup lebih pelan, serta berdamai dengan ketidaksempurnaan. Semua prinsip itu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menjaga hati agar tidak terus-menerus lelah. Di usia senja, hati yang lelah sering lebih berat daripada tubuh yang letih. Bapak dan Ibu, usia senja bukan lagi masa untuk mengejar banyak hal, tetapi masa untuk merawat diri dengan penuh kasih. Ketika kita mulai memilih ketenangan daripada pembuktian, kedamaian daripada perdebatan, dan kesederhanaan daripada kesibukan, hidup terasa lebih ringan. Tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua masalah perlu dipikul, dan tidak semua luka perlu dibawa sampai hari ini. Mungkin tidak semua prinsip bisa langsung dijalani. Itu wajar. Yang terpenting adalah niat untuk hidup lebih lembut terhadap diri sendiri. Bahkan 1 prinsip yang dijaga dengan konsisten sudah cukup untuk mengubah suasana hati, cara berpikir, dan kualitas hidup di usia senja. Ketenangan tumbuh dari langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Jika Bapak dan Ibu hari ini sedang belajar menerima hidup apa adanya, sedang berusaha melepaskan beban lama, atau sedang ingin menjalani hari dengan lebih damai, semoga pembahasan ini menjadi teman yang menguatkan. Usia senja bukan akhir dari makna hidup, tetapi fase di mana makna justru menjadi lebih dalam dan lebih jujur. Dan jika konten ini terasa menenangkan serta bermanfaat, mari tetap berjalan bersama kami di channel ini. Dengan menekan tombol subscribe, Bapak dan Ibu membantu kami terus menghadirkan pembahasan yang bijak, meneduhkan, dan setia menemani perjalanan usia senja. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu selalu dipenuhi ketenangan, kesehatan, dan rasa syukur